Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih qulubina wa'zil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassirna lil yusra وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمين يا الله ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat untuk bisa bermuajahah dan bermujalasah di majelis ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan, kelancaran pada setiap usaha-usaha kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke tahsin, kita sedikit ya tadabburi ayat atau hadis terkait dengan akhlak ahlul Quran. Ini ada babu dzikri akhlaqi ahlil Quran atau akhlak ahlul Quran. Ini karangan kitabnya dari Imam Al-Ajuri ya, Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri. Qala Muhammad bin Husain yanbaghi liman 'allamahu Allahul Quran, ya sejogjanya ya semestinya bagi siapa saja yang kemudian telah mendapatkan pengajaran Al-Quran ya. Liman 'allamahullahu al-Qur'an, barang siapa saja yang dia sudah mendapatkan pengajaran atau pelajaran Al-Qur'an, wa faddalahu 'ala ghairihi mimman lam yuhammilhu kitabahu ya. Dibandingkan orang-orang yang dia tidak menghafal dan tidak memahami kitab Al-Qur'an, maka mereka ini mendapatkan keutamaan ya. Jadi wa faddalahu ala ghairihi, mereka mendapatkan keutamaan dibandingkan yang lain. Jadi orang-orang yang dia mendapatkan pengajaran Al-Qur'an atau pemahaman tentang Al-Qur'an, mereka mendapatkan keutamaan dibandingkan mereka yang tidak mempelajari Al-Qur'an. Wa habba ay yakuna min ahli Al-Qur'an wa ahli Allahi khassatihi wa mimman wa'adahu Allahu minal fadlil 'azim mimma taqaddama dzikruna lahu. Ya, kemudian dia berkeinginan untuk jadi ahlul Quran ya, keluarga Allah, wa ahlillahu wa khassatihi, keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya, dan ingin juga wa'adahu Allahu minal fadlil 'azim, dan ingin juga masuk dalam golongan yang mendapatkan janji Allah. Mimma taqaddama dzikruna lahu, ya, mendapatkan janji Allah, maka mereka akan meraih keutamaan agung yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga disebutkan wa mimman qala Allahu azza wa jalla alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an alladzina atainahumul kitaba yatluna tilawati haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya atau Al-Qur'an kepada mereka, mereka bacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Qila, kemudian dikatakan fit tafsir, di dalam sebuah tafsir, ya'maluna bihi haqqa amalihi, mereka mengamalkan dengan sebaik-baiknya
Jadi ketika mereka sudah mendapatkan pengajaran Al-Quran, mereka dapat keutamaan dari orang yang dia nggak belajar Al-Quran, nggak mau memahami Al-Quran, maka mereka ini termasuk dalam golongan alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih. Mereka yang dia berusaha sebenar-benarnya, semampu mereka untuk bisa membersamai Al-Quran. Ya, haqqa tilawatih itu, haqqa tilawah itu dia membaca Quran, baca ya. Jadi kalau tilawah itu dia Al-Qurannya ada. Beda nanti dengan Iqra. Nah, kan sama tuh, sama-sama bacalah. Jadi di ayat Al-Quran itu ada Iqra bacalah, kemudian Utslu bacalah. Dua-duanya pengertiannya bacalah, terjemahnya. Ini surat Al-Ankabut kalau nggak salah, ayat 14. Jadi dikatakan demikian, kenapa berbeda? Karena kalau Iqra itu umum, apa aja yang bisa dibaca. Jadi nggak harus tulisan, Bu. Tidak harus tulisan. Bisa juga perasaan orang, bisa juga pemikiran orang, bisa juga suasana hati orang. Itu kan tidak dalam bentuk tulisan, tapi harus dibaca. Iqra, makanya diminta Rasulullah itu ketika ayat pertama turun adalah Iqra, itu Al-Qur'annya belum ada wujudnya, sehingga Rasulullah nggak tahu apa yang harus saya baca, mana yang harus saya baca. Tapi kalau dia utslu atau tilawah, maka dia membaca dengan Al-Qur'annya ada. Nah, jadi di sini haqqa tilawatih itu adalah orang-orang yang dia senantiasa membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Kemudian dikatakan di dalam tafsir itu, qila fit tafsir ya'maluna bihi haqqa amalihi, yaitu orang-orang yang dia mengamalkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya amal. Nah, ini yang susah. Jadi orang yang ahlul Quran itu siapa sebetulnya? Orang yang berakhlak dengan Al-Quran itu siapa? Orang yang dia sudah mendapatkan pengajaran Al-Quran, membersamai Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran tiap hari, kemudian berimbas pada tingkah perilakunya, yang dia mengamalkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang dipelajarinya dengan sebenar-benarnya. Ini kata Imam Ajuri. Ya, jadi disebutkan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan kemudian adalah mengamalkan dengan sebenar-benarnya itu kan kayak gimana? Gitu ya. Ini ngamalin kayak gimana gitu. Mengamalkan tuh kan harus ada contoh. Mengamalkan itu harus ada rujukannya. Kita nggak bisa beramal kecuali itu ada rujukannya. Dan kalau dia beramal berarti harus disengaja, Bu. Makanya kalimat hadis itu yang pertama di hadis Bukhari, di kitab-kitab hadis, itu adalah innamal a'malu binniyat. Padahal perbuatan itu selain amal, itu dalam bahasa Arab ada kata lain yang bisa dipakai, yaitu af'al atau fi'il atau fa'al. Ya, fa'ala yaf'alu fi'lan. Jadi Al-Quran ini pemilihan kata ya. Ini kita jelasin sedikit. Ini di kitab Fathul Bari dijelasin begini, Bu. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Ibu ya. Kenapa sih Ustaz harus innamal a'malu? Kenapa bukan innamal af'alu? Padahal pengertiannya sama. Ini salah satu kaidah yang Rasulullah SAW itu punya karakter namanya jawami'il kalim. Karakter yang beliau tuh mengucapkan satu kalimat singkat tapi maknanya luas. Jadi ketika dibedah itu innamal a'malu binniyat itu dibedah dari kecil segini, innamal a'malu binniyat. Itu dibedah jadi panjang segini, Bu. Sampai sekarang tuh nggak beres-beres pembahasan tentang innamal a'malu binniyat. Nah, kenapa pakai amal? Karena bukan fi'il. Ini kan ayatnya hadisnya begini ya. Innamal a'malu binniyat. Ini bukan innamal af'alu ya. Waalaikumsalam. Nah, ini unik, Bu. Ini unik. Di kitab Fathul Bari kemudian dijelasin kenapa sih bukan pakai af'al. Artinya apa? Dulu pernah ada orang yang bertanya, karena ini diturunkan dalam berbahasa Arab kepada orang Arab. Jadi orang Arab, bayangkan,
Di zamannya Rasulullah SAW itu banyak penyair. Kalau dia penyair, artinya mereka adalah orang-orang yang dia senantiasa membersamai dengan kata-kata, kalimat, puitis, pujangga. Jadi kalau ngegombal pakai pantun, pakai syair, pakai puisi, itu hal yang kecil bagi mereka. Tapi begitu ketemu sama Al-Quran, ayat Al-Quran, mereka nggak paham. Kok ini ada ayat yang dia bisa kepikiran pakai kosakata itu, yang mereka aja nggak kepikiran. Makanya sampai disanjung-sanjung. Nah, tapi Rasulullah walaupun itu hidup di tengah orang-orang yang pandai bersyair, pandai yang berbahasa Arab, Rasulullah tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu yang jadi masalah. Makanya mereka langsung berpikir ini nggak mungkin dari Muhammad, karena Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kebodohannya Nabi, bukan kebodohan ya, ketidaktahuannya Nabi ini adalah berkah tersendiri. Kenapa dakwahnya langsung diterima? Jadi kadang-kadang punya sikap polos yang nggak tahu, bilang nggak tahu itu bagian dari keberkahan. Ya, jadi kalau ibu tidak tahu terhadap sesuatu, itu bisa jadi keberkahan bu, yang tidak membawa ke dalam jurang kesesatan. Saya kalau ditanya nggak tahu, saya bilang nggak tahu, karena khawatir ketika saya jawab itu bukan lagi karena ilmu, tapi karena nafsu. Jadi ketika ditanya misalkan, saya dianggapnya saya tuh bisa jawab semua hal gitu. Ketika ditanya, kemudian saya jawab, ini kalau saya nggak jawab, saya akan terlihat nggak alim, saya nggak terlihat nggak soleh, saya terlihat nggak seperti guru. Nah ini malah jadi salah justru, karena nanti akan menyesatkan dari orang yang mendengarkan atau orang yang bertanya. Maka dalam hal ini kaitannya, ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, makanya beliau itu punya istilah jawami'ul kalim. Kalau dalam kitab hadis itu ada satu hadis sahih menceritakan karakteristik Rasulullah, itu di kitab Syama'il Muhammadiyah, kemudian di Ar-Rasul Al-Muallim, di kitab itu dijelaskan Rasulullah itu jawami'ul kalim, punya karakter yang kalau ngomong sedikit tapi maknanya bisa luas. Contoh ad-dinu nasihah. Kemudian la taghdab walakal jannah. Kemudian apa? Berkatalah yang baik atau diam. Wa qul khairan aw liyasmut. Nah, itu sampai sekarang itu panjang pembahasannya, Bu. Banyak kemudian pensyarah atau penjelasan-penjelasan dari muhakkik, orang-orang yang dia meneliti tentang hadis, dari muhaditsin. Nah, ini luar biasa. Kan kita balik lagi ke sini. Kenapa pakai kata amal bukan af'al? Ya, padahal kalau misalkan yang bisa bahasa Arab ketika nanya kamu lagi ngapain, itu bukan madza ta'mal, tapi madza taf'al. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau ngelihat anak kita lagi ngapain ya, anak ibu lah ya, bukan anak kita. Anak saya ini itu bilangnya madza taf'al. Apa yang lagi kamu lagi ngapain lah istilahnya gitu. Madza taf'al, kamu lagi apa? Nah, kenapa pakai taf'al bukan ta'mal? Karena ternyata kata di kitab Fathul Bari itu dikatakan kalau amal itu kaitannya dengan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan af'al. Karena kalau af'al kaitannya ini berlaku terhadap semua perbuatan. Semua perbuatan. Karena nantinya amal itu jadi masuk af'al. Amal itu jadi masuk af'al atau fi'il, ya disebutnya itu fi'il. Ya, semua perbuatan. Nah, perbuatan itu permasalahannya adalah ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ini kalau ditinjau dari predikat lah ya, dari yang dikerjakan. Ada sengaja, ada tidak sengaja. Tapi kalau dilihat dari dari subjeknya, orang yang melakukan, makhluknya, ini juga nanti perbuatan itu ada yang dilakukan oleh orang yang berakal dan tidak berakal. Nah, ini af'al. Ini semua perbuatan. Jadi orang yang sengaja, tidak sengaja masuk perbuatan, orang yang nggak berakal, tidak berakal juga perbuatan. Contoh orang gila sholat. Orang gila sholat, orangnya gila, berakal nggak bu? Nggak berakal, tapi dia berbuat nggak? Berbuat, maka dia masuk af'al. Lain halnya dengan amal. Amal ini perbuatan terkait dengan
akal. Akal dan kesengajaan atau motif. Jadi ibu nggak bisa datang ke sini secara nggak sengaja. Ibu nggak beramal berarti. Maksudnya apa? Af'al. Paham ya? Nah ini makanya di Al-Quran itu dikatakan innalladzina amalus solihat, bukan af'alus solihat, tapi amalus solihat. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dan mereka itu orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kalau beramal apa? Disengaja pakai akal. Luar biasa ya. Ini padahal cuma dari satu kata ini, Bu. Dari satu amal ini. Kenapa pakai amal bukan af'al? Ternyata af'al itu mencakup semua perbuatan. Sehingga setiap innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu setiap amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Berarti niat di sini adalah motif untuk beramal. Sehingga kalau dia af'al nggak mungkin jadi berniat. Karena tidak sengaja. Kalau nggak sengaja jadi mungkin tidak berniat. Maka ini akan kontradiktif. Ini berlawanan antara perkataan amal dengan niat. Karena kalau beramal harus dengan niat. Ini udah sepaket, Bu. Ini sepaket. Tidak mungkin af'al ada niat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena bisa jadi tidak sengaja. Misalkan saya berjalan tidak sengaja nendang gelas. Perbuatan bukan? Perbuatan itu af'al, bukan amal. Karena nggak ada motif ketika itu. Kenapa kamu nendang gelas ini? Saya tidak sengaja, kan urusan selesai. Nggak bisa kita katakan, kamu bohong, pasti ada niat yang lain. Orang bilang nggak sengaja, kalau nggak sengaja berarti tidak mungkin ada niat. Nah itu dia. Paham ya? Ini logika seperti ini adalah logika dasar yang mestinya diajarkan kepada anak-anak kita. Atau disebutnya ilmu mantik, ilmu logika, atau bahasa kerennya logical fallacy, kesalahan berpikir. Kadang-kadang ini kalau pakai af'al ini otomatis nggak ada niat, otomatis itu. Nah ini penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat. Itulah kenapa setiap amal atau setiap kegiatan kita harus ada niatnya atau motifnya. Motifnya baik atau buruk. Kalau buruk jadi amal buruk, kalau baik jadi amal baik. Itu yang tercatat di sisi Allah. Inilah kenapa ketentuan syariat tidak membolehkan orang yang tidak berakal untuk melakukan ibadah. Contoh orang gila boleh nggak lakukan sholat? Boleh, tapi tercatat amal nggak? Enggak. Orang gila membunuh misalkan. Kayak di satu kejadian yang sempat viral ya, di tahun kemarin tahun berapa ya, ada orang gila ngebunuh orang gila yang lain karena dia ngelihat ada sapi dipotong di depan dia. Akhirnya orang gila yang lainnya diambil, kemudian dipotong juga sama dia, ngikutin apa yang dilihat, digorok. Coba searching beritanya, ada tuh, masih ada kayak kalau nggak salah tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Makanya ini amal itu tidak sama dengan af'al. Sehingga kalau beramal harus butuh niat. Ibu datang ke sini ada niat nggak, Bu, untuk belajar? Maka itu yang Ibu dapat. Kecuali kalau Ibu niat ke sini untuk pamer, maka itu juga yang Ibu dapat. Tapi ilmunya nggak dapat. Nah ini yang kemudian harus kita sadari bahwa amal itu harus dengan niat. Maka setiap amal perbuatan kita itu hanya akan tercatat pahala atau dosa kalau ada niatnya. Bahkan pahala kebaikan itu kalau cuma niat dalam hati sudah tercatat. Tapi kalau amal buruk belum tercatat. Nah ini yang luar biasanya Allah. Harusnya kan tercatat dua-duanya ya. Wah, Allah berarti tidak adil. Justru itu bentuk kerahiman Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Kamu sampai sini ya. Nah makanya ini penting kita memahami tidak hanya sekedar dari konteks ya, tidak senang dari teks, tapi harus konteksnya juga. Sehingga ketika kita memahami, oh iya ternyata amal itu nggak sembarangan, harus butuh niat. Dan nggak hanya butuh niat, harus benar. Ketika butuh benar harus apa? Harus belajar.
Dan ini juga yang mengapa kalau kita amal dan ada niatnya, punya tujuan. Ya, ini kan niat itu kalau dalam bahasa Arab ya, Bu. Niat itu nanti tergantung qasdunya. Qasdu itu apa? Tujuan. Nah, qasdunya apa? Qasdunya buruk atau baik? Bi'amil khair ya, atau amal syar. Amal baik atau amal buruk. Nah, ini qasdunya. Nah, ketika sudah kita tetapkan tujuan, maka harus ada tahapan. Ini panjang kan? Ini saya bilang, ini pembahasan cuma niat nih, tapi tahapannya panjang. Nah, ketika dia ada tujuan, ada goals, ada tujuan, misalkan kita tujuannya datang ke sini. Yang ibu lakukan pertama kali ngapain? Di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang ibu lakukan di rumah? Siap-siap nyari jilbabnya, mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, yang syar'i, buku tulis, jangan lupa. Ada usahanya nggak, Bu? Ada. Maka ketika ada qasdu, maka ini harus ada kasbi. Usaha. Ketika ada usaha, maka harus ada sisi yang dikorbankan. Ibu kalau usaha, kan tidak mungkin nggak ada yang dikorbankan. Umpamanya, penghasilan ibu 100 juta per bulan. Amin, amin Bu. Amin. Kira-kira yang dikorbankan apa, Bu? Waktu. Waktu sama anak, waktu sama keluarga, waktu sama suami. Itu akan dikorbankan. Waktu istirahat kurang. Nah, ketika ibu waktunya banyak, apa yang dikorbankan, Bu? Ketika ibu punya waktu luang banyak, yang dikorbankan apa? Kasbinya, pekerjaannya. Pekerjaannya nanti berpengaruh terhadap apa kemarin? Rezeki. Yang diterima kan berupa nifak atau harta. Itu akan selalu ada ininya. Maka kalau ada sisi usaha, ada perjuangan, ibu harus mau capek untuk mencapai tujuan itu. Harus mau lelah. Saya mau Ustaz, lelahnya mudah-mudahan lelahnya jadi lillah. Kalau ibu tujuan awalnya niatnya ini qasdunya udah karena khair, maka udah pasti lillah, Bu. Nggak mungkin lelahnya, nggak mungkin jadi hal yang lain. Paham ya? Ketika ibu niatnya sudah ke yang khair, ke yang baik, ini yang baik nih. Yang baik, ini buruk kan? Ketika lelahnya udah ke yang baik, tidak mungkin lelahnya itu nggak lillah, Bu. Jadi nggak boleh lagi ngomong, semoga lelah saya jadi lillah. Artinya apa? Ibu punya niat buruk di situ. Sebelumnya berarti punya niat buruk di situ sebelumnya. Makanya berkata, semoga lelah saya jadi lillah. Karena nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi niatnya sudah otomatis ya. Ketika amal kita ini, amal itu udah sepaket sama niat. Niat tergantung qasdunya. Qasdu itu udah pasti ada kasbinya. Qasdu ini tergantung tujuannya apa, baik atau buruk. Kalau sudah baik, udah pasti lillah, Bu. Untuk siapa lagi ibu mengerjakan kebaikan? Kan nggak mungkin buat manusia dilihat kalau dilihat biar kelihatan alim, biar kelihatan soleh, maka qasdunya udah buruk ini. Dicatat nggak di pahalanya di sisi Allah? Nggak dicatat, Bu. Ya, tidak tercatat. Makanya nanti amalan setelah amal itu nanti bergantung sama apa yang dikerjakan setelahnya. Buah amal itu adalah apa yang ibu kerjakan setelah ibu beramal. Apakah jadi baik ataukah jadi buruk? Ketika jadi buruk berarti yang sebelumnya ikutan jadi buruk. Kebawa buruk, Bu, semuanya tuh. Walaupun yang dilakukan baik. Walaupun yang dilakukan baik. Contoh misalkan udah ibu berinfak nih 10 juta. Amin. Sebulan 10 juta. Banyak aminnya udah. Ya, pokoknya 10 juta diinfakin sebulan. Nah kan alhamdulillah ya. Kemudian ada yang infak 100.000 depan mata ibu. Terbersit aja pikiran. Cuma 100.000 masih gede sama saya 10 juta. Itu terbersit doang, Bu. Hangus amalanya.
hangus amalannya. Padahal amalan sebelumnya sudah qasdunya sudah baik. Ini bisa jadi rubah jadi buruk. Dan tidak mungkin ibu melakukan keduanya secara bersamaan. Mustahil ibu melakukan keduanya secara bersamaan. Jadi kalau ada maling, contoh ada maling ketahuan, nangis-nangis, itu nangis karena nyesal atau nangis karena ketahuan? Ketahuan. Orang niatnya udah maling. Makanya dulu Sayyidina Umar itu pernah bikin Nabi nangis. Jadi awal perang tuh Badar atau Uhud? Perang Badar. Di perang Badar pertama kali umat muslim punya tawanan. Semua kebingungan, termasuk Rasulullah SAW, dan nggak ada turun wahyu ke situ. Akhirnya Rasul tanya pada para sahabat, wahai para sahabat, ini kita punya tawanan. Baiknya diapain ya kan? Kebetulan yang pertama ada di situ adalah Sayyidina Umar. Ditanya pertama kali, ya Umar, dari engkau dulu, gimana pendapatmu tentang tawanan ini? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kita bunuh satu-satu. Bunuh satu-satu ya Rasulullah. Jangan nggak usah dikasih ampun. Mereka dari rumah sengaja ke medan perang untuk ngebunuh engkau, ngebunuh kita semua. Niatnya nggak ada yang lain katanya. Maka harus kita bunuh nih orang-orang ini supaya Islam terlihat wibawa dan tegas terhadap orang-orang semacam ini. Kira-kira Rasulullah setuju nggak? Enggak. Ini udah pertama kali tiba-tiba harus dibunuh, ini tawanan semua kata Umar. Tunggu dulu deh, kita dengarkan pendapat yang lain. Ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana pendapat Anda? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka ini kan kalau dibunuh, kasihan keluarga mereka. Bagaimana kalau nanti keluarganya menuntut balas dendam terhadap kita semua? Maka menurut saya, panggil keluarganya ke sini, kemudian suruh bawa jaminan supaya melepaskan mereka. Nah, ini dua pendapat kan? Sahabat yang lain akhirnya antara pilihan A, Umar, atau pilihan B, Abu Bakar. Ya udah kita voting. Kira-kira yang menang yang mana, Bu? Yang Abu Bakar. Baik, ya udah. Besoknya ya ketika subuh Rasulullah udah nyampe tuh di masjid, lagi nangis. Kemudian Abu Bakar datang samping Rasulullah, ikutan nangis. Nggak lama Umar datang, nggak nanya Abu Bakar, nanya langsung Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, saya mau nanya Abu Bakar, tapi saya tahu Abu Bakar itu orangnya kalau ngelihat Anda nangis, Abu Bakar nangis. Tapi saya ingin tahu kenapa Anda menangis gitu. Ya Umar, kalau seandainya sekarang nih kita semua kena azab, semuanya meninggal kecuali kamu, semuanya binasa kecuali Anda. Ya kenapa ya Rasulullah? Karena telah turun ayat yang mengatakan bahwa pendapat Anda benar. Harusnya pendapat Anda yang dipakai. Makanya sejak itu Umar itu dikenal sebagai Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi tegas Umar itu. Jadi di awal kepemimpinan mestinya harusnya dibinasakan orang-orang ini. Tapi tidak dimasakan, sudah kadung ada keputusan, akhirnya ya udah. Tapi begini ya. Setiap kesalahan Nabi itu bukan murni kesalahan, bukan kebodohan, enggak. Di surat An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu ini kalau diterjemah, coba lihat dicek diterjemah ya di surah An-Najm juz 27. Kalau dicek diterjemah, wa ma yantiqu 'anil hawa ini Rasulullah tuh bilangnya itu terjemahnya adalah perkataan. Rasulullah nggak berkata, bukan atas hawa nafsunya. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya yang keluar dari Rasulullah semuanya adalah berupa wahyu. Ternyata yantiqu ini itu bukan hanya perkataan yang dia keluar dari mulut secara jelas. Kalau berkata itu qala harusnya.
Ya mutakallam, harusnya takallam. Tapi ini enggak, yantiqu pakainya itu. Bahasanya yantiqu. Itu sebetulnya ini luar biasa lagi. Penjelasan seorang syekh gitu ya, syekh qiraah. Beliau mengatakan ini ke luar biasaannya pemilihan kata atau diksi di Al-Qur'an. Yantiqu itu ternyata adalah bahkan cuma sekedar ngedaham, ya, gitu ya. Itu juga termasuk perkataan. Perkataan mau yang ada memiliki arti, yang nggak ada arti, itu adalah bagian dari wahyu yang diturunkan pada Rasulullah. Jadi kesalahannya Nabi itu bukan karena kebodohan, tapi karena wahyu yang disengaja untuk mengajarkan umat. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa, dan tidak setiap orang ini mau memahami ini. Jadi ini perlunya kita mentadaburi Al-Quran itu bukan hanya dari terjemah, juga harus ada guru yang menyampaikan. Akhirnya tahu kan? Itu cuma ngedaham aja, Nabi itu kan nggak ada arti ya, perkataan yang nggak ada arti, gitu kan, nggak ada arti itu. Apa artinya gitu? Orang nggak tahu nih. Ada bisa diam gitu kan, suruh diam kan? Tapi buat orang yang polos aja batuk Nabi, gitu. Dikasih obat batuk malah. Padahal harusnya disuruh diam. Dan ini yang dilakukan Nabi ketika beliau khutbah, ada yang nanya, "Mata sa'ah?" gitu. Kapan hari kiamat itu? Itu di tengah-tengah lagi Jumatan, kan nggak boleh ngomong ya. Lagi Jumatan tuh nggak boleh ngomong, Bu. Itu harus satu arah. Tapi ada orang Badawi kalau bahasa Arabnya itu, orang yang dia kampung banget lah, orang yang polosnya luar biasa. Nanya, "Ya Rasulullah, dari tadi engkau cerita kiamat ini begini, kiamat itu begitu. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi?" Itu ditanya pada saat Rasulullah di atas mimbar lagi khutbah. Rasulullah ngasih isyarat kan, ada yang kadang ngasih isyarat cuma tatapan mata gitu kan. Ada riwayat lain yang bilang Rasulullah langsung jawab pertanyaan seorang Badui ini. Mata sa'ah, ma'a'adadtalaha, apa yang udah kamu siapin? Gak ada, saya nggak nyiapin apa-apa. Engkau suruh saya puasa, engkau suruh syahadat, saya syahadat, engkau suruh sholat, saya sholat 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Nggak ada, saya nggak tambah, nggak kurangi. Dan lebih dari itu, saya mencintai engkau ya Muhammad. Apa kata Nabi? Akhirnya apa? Turun satu hadis yang memang ini semua orang bisa dengar. Gara-gara kepolosan orang Badui ini, orang yang nakal ini kan, bayangin orang nggak sopan kan, berarti kalau ada yang lagi bicara, dia nyelak gitu, motong. Wah, kamu ini gimana mata sah? Tiba-tiba nanya begitu di tengah pembicaraan, di tengah penjelasan. Tapi keberkahannya apa? Keberkahannya akhirnya kita mengetahui bahwa almar'u ma'a man ahabba, kata Nabi itu. Maka kita semua akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan semua orang berterima kasih kepada orang Badui ini. Untung kamu nanya. Bayangkan kalau nggak ada orang sepolos ini, orang yang dia nggak banyak tanya ini, akhirnya apa? Orang-orang jadi nggak pada paham. Ternyata semudah itu masuk surga. Almar'u ma'a man ahabba. Dan itu si orang Badui ini hanya mengerjakan yang fardu aja, Bu, nggak mengerjakan yang sunnah. Nggak mengerjakan yang sunnah, karena dia bilang nggak ditambah, nggak dikurangi. Jadi kalau sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu nggak ditambah, nggak dikurangi. Dan di akhirnya di konklusinya apa? Dan saya mencintai engkau ya Muhammad. Maka Nabi langsung bilang, almar'u ma'a man ahabba. Tapi pertanyaan awalnya kejawab nggak, Bu? Enggak. Ini seni dalam menjawab pertanyaan yang sebetulnya belum harus diketahui sama yang bertanya. Contoh anak kita, anak ibu ya, anak kita ya, anak ibu, anak saya. Itu nanya, Tuhan tuh kayak gimana sih, Bun? Nah kan kita bingung jawabnya ya. Nah itu bisa kita timpali dengan pertanyaan lagi. Emang menurut kamu Tuhan tuh kayak gimana? Itu ditanya balik dulu. Kita tahu persepsi dia kayak gimana Tuhan itu. Oh Tuhan itu bentuknya kayak, oh enggak, baru kita jawab. Nah kadang-kadang pola komunikasi kayak begini, ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Pola komunikasi yang seperti ini. Dan kalau misalkan paham gitu ya, kita akan jadi mudah menjawab. Ya, menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, ada pertanyaan dijawabkan dengan contoh, ada pertanyaan dijawab dengan istilah dan yang lain-lain. Nah, Rasulullah SAW itu senantiasa menjawab dengan
cara seperti itu. Kemudian untuk menekankan, diulang biasanya 3 kali Nabi. Diulang 3 kali. 3 kali itu cukup Bu. 3 kali, jangan kebanyakan. Itu nggak kebanyakan nggak. Ya. Jadi tadi innamal a'malu binniyat, ini harus ada qasdunya. Jadi Bu belajar tahsin, ikut majelis ini, qasdunya apa? Kalau baik udah pasti lillah Bu. Karena lelahnya akan hilang. Yang ada, yang tinggal adalah pahalanya. Jadi saya kurang sepakat ketika ada orang bilang semoga lelah saya jadi lillah. Karena ini bertolak belakang dengan ini gitu, tolak belakang. Karena kalau sudah dia baik pasti jadi lillah. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Ya. Ya, ini kita lanjut lagi ya. Tadi terkait dengan akhlul Quran, ini dikatakan di sini adalah kita diminta untuk waqila fi tafsir Al-Baqarah ayat 121, ya'maluna bihi haqqa amalihi, yaitu kita beramal dengan sebenarnya amal. Bagaimana caranya? Wa mimman qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safarah. Orang-orang yang kemudian dia mahir baca Al-Qur'an, udah pandai baca Al-Qur'an, maka akan dikumpulkan bersama dengan ma'al kiramis safarah. Apa ya? Malaikat yang mulia. Kan ada kiramim bararah, ada kiramis safarah. Ya, kiramim bararah itu dia malaikat juga sama malaikat yang mulia, yang ganteng-ganteng lah Bu, yang cantik-cantik, yang menawan, yang rupawan. Nah, ini ma'al kiramis safarah itu dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqqun, dan orang-orang yang dia lagi belajar Quran kemudian dia terbata-bata atau mengalami kesulitan, syaqqun, falahu ajran, maka baginya 2 pahala, 2 kebaikan ya, kebaikan belajar, kebaikan bersamai dengan Al-Qur'an. Wa qala Bishru ibn al-Harith sami'tu Isa ibn Yunus yaqulu idza khatama al-'abdu al-Qur'an qabbala al-malaku baina 'ainaihi. Ini dikatakan dari Bishr bin Harith, beliau mendengar Isa bin Yunus berkata, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka seorang malaikat mencium di antara kedua matanya. Ini dikatakan di sini ya. Jadi dikatakan qabbalal malaku baina 'ainaihi. Jadi malaikat mencium di antara kedua matanya. Berarti di mana Bu? Sini. Ini kan mata. Kening lah kalau bahasa kita, kening. Ya, dicium keningnya sama malaikat Bu. Malaikat yang kiramis safar. Ya, ini luar biasa. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ya'maluna bihi haqqa amalihi, bagaimana ya'maluna amalihi haqqa amalihi, bagaimana beramal dengan sebenarnya, kayak gimana sih caranya? Nah, ini in takallama bi'ilmin, jika dia bicara selalu dilandasi sama ilmu, sama pengetahuannya. Kalau di kitab Ta'lim Muta'alim tuh dia pasti bicara qala masyayikhuna, berkata guru saya, atau enggak dia nukil nama kitab ya, dari kitab ini, atau nukil ayat Al-Qur'an ini, hadis ini gitu ya. Idza ra'al kalama sawaban. Ya, kemudian jika dia merasa berbicara itu perlu dan tepat. Jadi orang yang dia membersamai Al-Qur'an, dia paham kapan harus bicara, kapan harus diam. Ya, jadi kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan pembicaraannya itu tepat sasaran atau tidak. Nah, orang-orang yang dia bersamai Al-Qur'an maka mengamalkannya dengan cara apa? Salah satunya adalah dia memprioritaskan orang bicara kalau misalkan itu bukan bagian dia. Ya. Jadi ini ada prioritas, ini luar biasa ya. Idza ra'al kalama sawaban wa idza sakata bi'ilmin. Apabila dia diam, maka diamnya dengan ilmu. Nah, diam dengan ilmu itu kayak gimana? Diam bukan berarti begini ya. Kadang ada diam yang kita tuh merasa bahwa kalau kita bicara itu juga percuma. Karena kita tahu orang ini dia sebetulnya lebih paham saya dibandingkan dia, tapi kita masih lebih milih untuk diam.
nggak nyelak, nggak ini, karena tahu nih orang kalaupun di debat batu gitu. Kan ada orang gitu ya. Sehingga kalau kita bicara pun sia-sia, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, malah jadi sakit hati, kesel dan yang lain-lain karena orang ini bicara bukan karena ilmu, tapi karena nafsu. Itu bisa bedain. Mereka kata di kitab Ta'lim Ta'alim itu orang yang bicaranya tidak pakai qala masyayikhuna, kata Imam Az-Zarnuji itu adalah orang-orang yang dia berbicara karena nafsu. Nah, ini yang harus kita waspadai, orang-orang semacam ini. Dan sekarang banyak nggak Bu? Banyak Bu. Apakah di media sosial, apakah di kalangan dai, kalangan ustadz, banyak Bu. Banyak sekali. Nah, makanya Imam Hasan Al-Basri itu yang menyampaikan uqubatul alimin, hukuman bagi orang-orang yang alim itu adalah mautul qalbi, matinya hati. Mautul qalbi, apa itu mautul? Dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, apa mautul qalbi itu? Mautul qalbi thalabud dunya bi'amalil akhirah. Matinya hati itu adalah beramal, mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Jadi dia bersembunyi di balik topeng kealiman. Ya, kalau bahasanya Ustadz Engkar itu ini Ustadz amplop katanya. Ya, Ustadz amplop. Jadi kalau dia ngajar nggak dikasih bayaran segitu, ditarif sama dia nggak mau datang. Atau misalkan bentrok nih jadwalnya sama yang lain bayarannya lebih tinggi, dia jadi nggak datang ke sini Bu, datangnya ke yang lain itu. Banyak nggak yang gitu? Banyak Bu. Banyak. Makanya ini mesti kadang-kadang kita jadi berpikir, kok itu kan jadi bawa nama baik Ustadz secara keseluruhan ya. Kok Ustadz tapi dia narif kok. Kok Ustadz tapi kok begini. Kok Ustadz kayak gitu. Padahal bukan karena Ustadznya, tapi karena kosdunya beda. Kalau kosdunya beda berarti niatnya beda Bu. Nah itu tolabud dunya bi'amalil akhirah. Hatinya mati. Hatinya mati itu udah apa ya? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, nafsu itu di dalam jiwa kita ada dua, nafsu amarah sama nafsu mutmainnah. Orang yang hatinya mati itu nafsu amarahnya lebih banyak dikasih makan. Nafsu yang buruknya itu lebih banyak dikasih makan, sehingga dia lupa ngasih makan nafsu yang baik. Akhirnya apa? Sifatnya muncul, sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah dan yang lain-lain itu muncul dalam dirinya. Angkuh semua muncul, walaupun dia berilmu. Makanya ilmu sama amal itu harus disandingkan. Ketika sudah ada ilmunya, artinya apa? Amalnya harus punya motif. Motif amalnya harus berdasarkan ilmu. Contoh misalkan gini, ibu belajar cara buka kunci rumah pakai tang. Kalau nggak pakai kunci Inggris, ya. Nah itu kira-kira faedahnya buat apa Bu? Akan ada dua. Orang yang niatnya, oh kalau saya suka lupa naruh kunci, satu saat saya lupa kunci, saya bisa lakukan pakai cara ini, itu kan. Tapi orang yang dia kosdunya negatif, kosdunya buruk apa? Maling Bu. Bisa jadi maling, pisau. Ibu ngelihat misalkan saya tiba-tiba kesini bawa golok lah Bu ya, ke sini ngajar sambil begini di tangan saya. Itu ibu akan mengira apa? Ada dua pasti. Ngira saya mau ngasih contoh dengan pisau yang dibawa atau mau bunuh orang. Tapi sekali lagi, ini tergantung dari apa yang dilakukan saya sebelum-sebelumnya. Ada nggak sebelum-sebelumnya saya bawa pisau? Enggak. Orang akan, makanya tingkat kecurigaannya akan berbeda. Orang yang sering melakukan itu dengan yang tidak. Bisa jadi curiganya ke yang baik, husnuzon, bisa curiganya ke yang buruk, suuzon. Makanya masalah innamal a'malu binniyat ini kalau kita bedah, wah itu luas sekali, luas banget ya. Makanya nggak bisa kita amal itu cuma yang kelihatan doang. Tapi kalau nggak terlihat sekarang ini, orang lain nggak jadi contoh. Orang nggak dapat contoh, misalkan di media sosial, semua orang baik itu sembunyi, yang akhirnya yang muncul adalah yang buruk-buruk semua. Akhirnya apa? Yang jadi contoh adalah
keburukan. Yang dicontoh adalah keburukan. Maka yang lahir adalah generasi yang buruk. Maka ibu juga tanggung jawab di situ. Kita jadi tanggung jawab dengan semua konten-konten yang buruk itu. Harus ada konten yang mengkonternya, harus ada banyak konten baik. Tapi biasanya yang konten baik sepi. Itu permasalahannya ya, ini permasalahannya. Ya, kemudian idza kana sukutu shawaban, dan apabila dia memang harus diam, dia itu diam di tempat yang tepat dan benar. Contoh, ketika saya berada di depan sini, maka keharusannya apa? Diam atau bicara, Bu? Bicara, itu keharusan. Maka kalau saya diam, ini jadi salah. Maka para iya saya diam aja, saya cuma diam aja depan. Pasti ibu nanya, Ustaz, ngomong kayak apa kayak gitu? Kok diam aja, ini nggak kapan ngajinya gitu kan? Maka ini jadi salah. Jadi diam itu tidak selamanya baik. Ada juga diam malah jadi buruk. Jadi diam itu harus tepat juga. Kata Kiai Sahal Mahfuz, ya salah satu ulama Nusantara, beliau bilang begini, kalau ibu mau dianggap jadi orang baik, cukup banyak diem, Bu. Pasti dianggapnya nggak neko-neko. Orang nggak tahu ibu tuh buruknya kayak gimana, diem aja, Bu, pasti ibu dianggap orang baik. Benar nggak? Pasti dianggap orang baik. Tapi lain halnya kalau ibu jadi orang bermanfaat. Ketika ibu memutuskan jadi orang yang bermanfaat, maka harus ada sisi berjuangnya. Ketika ibu sudah ada sisi berjuangnya, akan dibenturkan sama dua sisi. Ada orang yang mandangnya baik, ada orang yang mandangnya buruk. Itu makanya tantangan jadi orang yang bermanfaat adalah orang mungkin akan berprasangka yang lain terhadap ibu. Cuma diam itu, saya mah diam aja lah, nggak banyak ngomong gitu kan. Tapi bisa jadi salah. Di depannya ada maling, ibu diam aja. Ketika ditanya, Bu, lihat ada maling lewat sini nggak? Enggak, saya mah dari tadi diam aja di sini, saya nggak tahu apa-apa gitu. Karena takut jadi saksi. Maka diam di sini ini akan dipertanggungjawabannya bukan di manusia, di akhirat nanti, Bu. Kenapa ibu nggak bilang padahal ibu lihat? Makanya di sini dikatakan, idza kana sukutu shawaban, apabila dia diam, maka dia tuh tahu kapan waktu diamnya. Diam di waktu yang tepat. Jadi nggak banyak ini tingkah. Baik, kata Kiai Sahal Mahfuz tuh gitu. Artinya kita hidup itu harus bermanfaat kan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kemarin kita bahas ini juga ya. Bermanfaat yang paling utama apa, Bu? Ada 3 kan tingkatannya. Level pertama, yang harus paling pertama apa? Pakai harta. Nah, saya ulang-ulang lagi nih. Kebermanfaatan paling pertama, ya kata guru kami, itu adalah harta, Bu. Keduanya ilmu, baru waktu. Ibu memberikan manfaat itu tingkatannya yang paling utama adalah pakai harta. Yang kedua pakai ilmu, yang ketiga pakai waktu. Jadi harta duluin. Kenapa? Karena dengan harta ini bisa memancing orang untuk bisa memahami Islam. Ya, kemarin saya ambil contoh mudahnya begini. Jadi kalau saya umumkan di sini, oke, minggu depan yang datang ke sini per orang saya kasih 5 juta. Nah, cost due-nya kan jadi 2 ya. Ada cost due-nya karena ilmu, cost due-nya karena uang, karena nifak, karena uang nih, karena harta. Ya karena goni, karena harta. Nah, itu makanya paling mudah ngajak orang ke Islam tuh dengan harta. Paling mudah. Zaman apapun. Di zaman apapun, paling mudah ngajak orang itu pakai dengan harta. Karena 4 dari 5 rukun Islam itu harus dengan harta. Syahadat pakai harta, Bu? Enggak. Tapi puasa pakai harta enggak? Pakai, Bu. Buka puasanya pakai apa? Enggak mungkin pakai marah-marah doang kan? Enggak mungkin. Air aja kan kadang-kadang juga harus pakai harta itu. Itu harta air itu. Terus apa lagi, Bu? Zakat. Pakai harta enggak? Udah pasti pakai harta. Salat. Pakai harta, Bu. Kan pakai pakaian harta kan? Ibu nggak pakai pakaian sholat, kan pakai. Nggak sah sholatnya kalau kelihatan auratnya. Yang keempat, pergi haji sudah pasti pakai harta. Makanya orang butuh harta.
Ini bukan berarti saya menduniakan harta ya. Orang boleh nggak kayak orang Islam? Boleh, asalkan harta itu nggak disimpan dalam hatinya. Inilah yang disebut zuhud, kata para ulama itu. Orang yang dia punya dikasih kelebihan harta, tapi sedikit pun harta itu nggak menjadikan dia berubah untuk condong kepada dunia. Jadi kalau misalkan ibu cari dunia, hartanya tertinggal, pasti. Maaf, akhiratnya tertinggal. Jadi ini dunia, harta, akhir dunia. Ibu nyari dunia, akhiratnya pasti habis. Tapi kalau ibu nyari akhirat, dunianya tetap ikut, Bu. Ibu nyari akhirat, dunianya tetap ikut. Itu masalahnya. Ibaratnya kayak padi sama rumput. Rumput itu dunia, padi itu akhirat. Ibu nanam padi, rumput ikut gak? Rumput ikut, Bu. Ngikut ya. Tapi ibu tanam rumput, padinya nggak dapat. Padinya nggak dapat. Itu hakikat dunia tuh kurang lebih permisalannya kayak begitu. Akhirat tuh kayak padi, dunia tuh kayak rumput. Ada harganya nggak berumput? Nggak ada harganya. Kalau padi dijual ada manfaatnya, rumput tuh. Ini permisalan ya, ini permisalan. Kemudian qalil khawdi fi ma la ya'ni. Sedikit bicara dalam hal yang tidak manfaat. Yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwih. Yakhaf ya, rasa takut min lisanihi dari lisannya, ashadda mimma yakhafu min aduwih. Rasa takut terhadap apa yang keluar dari mulutnya, lisannya, lebih dahsyat ya. Ini lebih apa ya, lebih banyak daripada ketakutnya terhadap min aduwihi, daripada musuhnya. Ibu punya orang yang ibu benci. Nah, tapi kalau yang kita benci kan sebetulnya bukan orang yang benci, orang yang kita takuti lah. Makanya di sini pakai katanya khauf. Khauf itu takut yang membuat kita tuh ingin jauh dari sosok ini gitu. Singa, misalkan ibu ada singa depan ibu nih sekarang nih. Itu katanya khauf, Bu, bukan khasyah. Ya makanya innama sungguhnya ulama itu adalah yang takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pakainya khasyah, bukan khauf. Karena kalau udah khauf itu sesuatu sosok yang ibu pengen jauhi. Pengen pergi aja udah gitu dari sosok itu gitu. Khauf, dia pergi menghindar. Nah, ini ketakutan, ya berarti yang dia hindari apa? Lisannya. Menghindari lisan dia yang buruk itu lebih dia takuti, takut banget gitu ya, dibandingkan orang yang ditakutin, dibanding lawannya atau musuhnya. Ada singa nih, bukan singa, jangan singanya, preman misalkan, ada preman, preman pasar yang bikin kita takut. Nah, kita tuh lebih takut lisan kita ngucap, ih ini preman ada di sini, udah jahat gini-gini. Itu kita lebih takut lisan kita ngucap itu, Bu, dibandingkan dengan premannya mukul. Jadi hifzul lisan hifzul lisan salamatul insan. Ya. Menjaga lisan itu adalah kunci selamatnya seseorang. Hifzul lisan salamatul insan. Ini yang memang dipakai. Ya. Jadi dia lebih takut terhadap bahaya lisannya dibandingkan dengan orang yang dia takuti. Yahbisu lisanahu kahabsihi li'aduwih. Dia memenjarakan lisannya ya, seperti memenjarakan musuhnya. Jadi beneran dikunci lisannya tuh ya, jadi nggak sembarangan ngomong. Liya'mana min syarrihi wa su'i aqibatihi. Demi jaga dari kejelekan dan kerusakan yang diakibatkannya. Jadi benar ngejaga lisan. Ya, makanya kan ini wa faqul khairan, maka berbicara yang baik, auliyasmut, atau kamu diem aja. Itu kunci jaga lisan itu, Bu, dua itu. Ibu kalau nggak bisa ngomong baik, udah diem aja. Tapi kan orang yang susah itu susah diemnya, Bu, bukan susah ngomong. Orang ngomong tuh mudah sekali. Yang susah itu adalah diam terhadap sesuatu yang kita tahu. Kemudian orang lawan bicara kita ngomongin tentang apa yang kita tahu itu. Ibaratnya ada dokter gitu ya. Dia ngomongin sama orang yang dia bukan dokter, tapi dia ngomongin tentang pengobatan. Harusnya itu mah bukan sihir. Itu mah diobatannya pakai daun jambu gini. Ya paling juga sembuh. Depannya dokter, Bu.
Kira-kira ibu kalau jadi dokternya milih diam atau ngomong? Milih diam. Akan ada dua kosdunya nih. Tujuannya kemana? Kosdunya dua. Yang pertama harus dilihat tuh karakter orang yang ngomongnya ini kayak gimana. Kalau memang dia batu susah dikasih tahu, maka lebih baik diam. Tapi kalau orangnya ini dia polos, kemudian kita tahu orangnya cuma asal ngomong doang, tukang segala dikasih tahu masih mau, maka harus ngomong. Ya. Makanya ini penting kita tuh tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kemudian ini qalilad dhahiki fima yadhaku fihi nas. Ini sedikit tertawa dari apa yang ditertawakan manusia. Sebetulnya semakin kita tua, rasa humor kita tuh makin hilang, Bu. Benar nggak? Kita nggak semua kita tertawakan. Lain sama anak kecil, lain sama anak bayi. Anak bayi kita tek jalan aja ketawa, tek nyalain api ketawa. Humornya tuh masih receh banget karena belum banyak dipikirin. Tapi semakin dewasa harusnya sudah semakin memilih mana humor yang bisa kita tertawakan, mana yang enggak. Ya. Dan ini bukan berarti Rasulullah nggak pernah tertawa ya. Di kitab Syamil Muhammadiyah itu Rasulullah pernah minta Amr bin As untuk memanah salah satu sahabat yang di depan karena nggak bisa diem. Dan dipanah beneran, Bu. Dipanah beneran. Ini serius ini, dipanah beneran. Saya baca ini saya ketawa-ketawa juga. Kok bisa Rasulullah bisa punya pikiran kayak begitu? Jadi si orang ini Rasulullah lagi ngomong gini, dia malah bener kayak kalau kayak ibu nih lagi benerin jilbab aja. Saya ngomong ibu benerin jilbab aja, gini-gini terus. Kan keganggu ya. Nah Rasulullah tuh kayak gitu. Ini lagi jelasin nih, kita mau ke medan perang, nanti kamu boleh jawab gini, nggak boleh begini. Ada satu orang di paling depan, badannya kecil, helmnya besar. Jadi begitu ini bunyi lihat, saya pengen lihat nyimak Rasulullah kan sebetulnya tujuannya bagus. Pengen nyimak Rasulullah ini dibuka begini sama dia. Tapi tiap dibuka karena longgar turun lagi. Cetas kan bunyi terus ya. Ini bilang, "Ya Amr, tolong selesaikan." Amr ngambil busur panah, dipanah tepat kena kepalanya pada saat helmnya nutup. Langsung ngejengkang ke belakang. Dan Rasulullah ketawa di situ. Menertawakan dulu, tapi tujuan menertawakannya itu bukan untuk merendahkan si orang ini, tapi mencairkan suasana. Ini bayangin, ini mau berangkat perang nih, semuanya kan tegang ya, wah bakal mati syahid nih. Udah mikir gitu kan? Tiba-tiba ada yang dipanah begitu, jatuh, terjengkang, ketawa-ketawa. Dan orang yang dipanahnya pun itu nggak jadi sakit hati, nggak merasa ditertawakan segala macam, karena habis ditertawakan dibantu. Nah ini makanya kalau tingkat pertemanan ibu sudah sedekat itu, maka temannya jatuh itu nggak langsung dibantu. Tawain dulu. Nah tingkat pertemanannya sudah sedekat itu, Bu. Tapi jangan coba-coba dengan kalau kita nggak dekat-dekat banget gitu ya, orang itu ditawain dulu, langsung bantu, Bu. Jangan coba-coba ya. Justru jangan coba-coba. Jadi Rasul sampai kayak begitu. Itu ada di kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi Imam Tirmidzi itu nulis satu kitab, isinya hadis tentang karakteristik Rasulullah SAW. Bukan hanya fisiknya, tapi juga bagaimana perilaku Rasulullah terhadap sahabatnya. Dan itu nggak kaku-kaku banget. Itu bukunya ada kayak gitu. Kemudian di kitab Syiar A'lam An-Nubala punya Imam Az-Zahabi dikisahkan Rasulullah ketawa ketika mendengar Abu Nu'man bin Bashir ya, itu ngejual sahabatnya. Dijual. Itu diceritakan dan ini memang viral. Ini luar biasa. Sehingga Rasulullah itu hidupnya santai. Kalau kita baca keseharian Rasulullah itu, nggak selalu Rasulullah itu zikir, nggak selalu Rasulullah ini ada candanya, tapi canda yang memang tidak menyakiti, kemudian nggak ada unsur kebohongan di situ, gitu ya. Jadi pernah ada satu di situ juga dikatakan gini di Syiar An-Nubala itu, satu kali ada tamu Rasulullah itu, kemudian tamunya ini mau pulang jauh. Pulang naik apa? Oh nggak ada kendaraan ya, jalan kaki. Ya udah kasih anak onta dia buat pulang. Kaget kan? Kok sekelas Rasulullah ngasih anak unta buat saya pulang, gimana saya naiknya? Anak unta kan kecil gitu. Pas begitu mau pulang, ya unta yang ini nih, yang sana tuh. Ini diambil untanya, ternyata untanya unta dewasa. Ya Rasulullah, Anda bilang ini anak unta. Lah, unta dewasa kan punya orang tua juga. Statusnya tetap anak kan.
Nah ini adalah salah satu bentuk candanya Rasulullah. Kalau sekarang jokes bapak-bapak gitu. Jokes bapak-bapak kan gitu ya. Itu sesuai dengan faktanya. Ya, Rasulullah itu adalah jokes bapak-bapaknya. Jokes bapak-bapak itu pertamanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika bapak-bapak ngejokes, jokesnya kayak gitu, itu salah satu jokesnya Rasulullah. Ya kurang lebih kayak begitulah ya. Ya, jadi itu sunnah juga. Sudah. Terus kadang-kadang kita apa sih gitu. Tapi lama-kelamaan jadi lucu juga. Kalau kita sudah menertawakan jokes bapak-bapak, berarti tandanya kita sudah mulai tua. Ya, kadang-kadang ada kayak gitunya. Nah, ini penting ya. Jadi orang-orang yang dia bersamai dengan Al-Quran, dia sedikit tertawa dari yang tertawakan manusia disebabkan jeleknya banyaknya tertawa. Nah, ini sedikit aja. Kita masuk Bu ya ke, ya boleh, silakan Bu. Coba kita masuk. Ya. Ya. Nah, kalau urusan sama anak, selama anak itu nggak kabur dari rumah, selama anaknya masih ada di rumah, pulang ke rumah, itu wajib Bu kita bilangin. Contohnya apa? Contohnya gini Bu. Jadi kalau urusannya sama anak, kita tuh diperingatkan, diingatkan sama Allah, wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhilah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya apa? Kewajiban menjauhkan dari api neraka itu kewajiban dari orang tua. Kemudian di surat At-Tur juga dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina ma'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi dzurriyyat itu, keturunan itu akan mengikuti keimanan dari orang tuanya, akhlak dari orang tuanya. Jadi kita nggak tahu perkataan kita yang mana yang akan nempel sama anak kita kelak. Kenapa tadi saya katakan sampai sebelum kabur? Kalau dia udah kabur, udah kita nyari, udah kita cari nggak ketemu, dia udah kabur gitu lah ya. Itu akan susah nasihatinya. Makanya Nabi Nuh itu selama umatnya nggak kabur itu belum ngeluh. Tapi begitu umatnya udah kabur, baru minta sama Allah, ya Allah umat saya udah berpaling dari saya. Jadi umatnya tuh sampai begini, menutup begini. Ini jadi ada Nabi Nuh nih lagi dakwah, lagi gini. Ayo sembahlah Allah gini. Umatnya tuh lewat udah nutup kuping begini Bu. Nggak mau denger, kabur umatnya. Nah mendengar itu baru Nabi Nuh ngeluh, ya Allah ini gimana umat saya kabur? Gimana saya mau dakwah orang ini kabur? Sementara Nabi itu punya ketentuan gini, Nabi itu nggak boleh keluar dari area dakwahnya sebelum ada perintah yang meminta itu, sebelum ada wahyu turun untuk meminta mereka pindah area dakwahnya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad makanya rahmat alamin, suruh dakwah ke semua alam. Jadi lebih berat kalau Nabi kita. Tapi nabi-nabi sebelum itu punya wilayah dakwah, makanya dalam satu zaman akan biasa ada 2 nabi, 3 nabi. Dengan wilayah berbeda. Nabi Lut sama Nabi Ibrahim. Itu satu zaman Bu. Di surat Az-Zariyat itu dikisahkan dari ayat 24 dan seterusnya itu dikisahkan terkait malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim malam-malam. Dari situ, habis malaikat dari situ ngasih kabar baik, kamu nanti istri kamu akan punya anak. Anaknya dikasih namanya ini. Terus punya anak lagi Yakub, Syuaib. Ishak, Yakub, Syuaib. Oh gitu. Terus habis dari sini saya mau ke Nabi Lut, ngasih kabar umatnya mau diazab. Itu sezaman Bu. Siapa lagi nabi yang sezaman? Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Itu paman sama ponakan. Pamannya siapa? Nabi Yahya. Ponakannya Nabi Isa. Tapi mereka seumuran. Ya, jadi mereka seumuran. Tapi ketika Rasulullah jadi nabi, itu nggak ada nabi selain beliau. Kebayang nggak susahnya itu? Susahnya Nabi itu di situ. Harus dakwah ke semua orang. Nah, selama belum kabur, berarti masih di area rumah sama kita, masih mau pulang, itu wajib kita tiap hari ngingetin. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kita tuh hanya sebagai tadzkir, orang yang memberikan peringatan.
Wa ja'akumun nadhir. Dulu tuh orang udah di surat Fatir itu bahkan diancamnya begini. Ada Allah yastarikhuna fiha. Mereka tuh yang di neraka itu lagi diazab gitu ya. Mereka kemudian teriak-teriak sama Allah, "Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia." Niscaya kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beramal lebih baik dibandingkan amal yang kami lakukan sekarang. Allah jawabnya gampang aja. Bukankah telah datang orang yang kepadamu untuk ja'akumun nadhir, datang untuk menjadi nadhir dari orang yang mengingatkan. Terus mereka jawab, iya sudah, nggak bisa bohong. Kalau di akhir nggak bisa bohong, nggak bisa. Iya sudah. Kalau gitu tinggal terima azab sanksinya sekarang. Karena kalian sudah pernah diberi waktu di dunia. Jadi selama masih sama kita Bu, senakal sebandel apapun, itu tetap harus kita kasih tahu. Karena itu usroh kita. Yaitu usroh, yaitu keluarga. Hubungannya keluarga. Dan kalau hubungan keluarga terikat sama hubungan darah. Beda sama ahlun kemarin ya. Kalau ahlun apa Bu? Keluarga tapi dari kalangan kerabat, teman, dan yang lain-lain. Yang kita lebih tulus kepada mereka dibandingkan dengan usroh dalam bentuk keluarga. Jadi kalau usroh itu kadang-kadang kita tuh kayak, kok bisa saya punya saudara kayak kamu gitu. Nyusahin tiap hari, nyusahin. Tapi harus tetap dibantu. Kenapa? Karena ada hubungan darah. Apalagi ibu kita yang minta gitu. Kita udah bilang, cara satu-satunya bantu dia adalah jangan dibantu. Terus kata ibu kita apa? Gitu-gitu saudara kamu. Rahim keluar dari rahim yang sama dari rahim ibu. Mengalir darah yang sama dari darah ibu sama bapak kamu. Akhirnya dibantu walaupun terpaksa. Beda nanti hubungannya sama saudara yang kayak teman gitu, yang frekuensi ketemu tiap hari, udah terikat satu sama lain bukan karena hubungan darah. Maka ini hubungannya lebih kuat. Makanya Nabi dengan para sahabat tuh kuat banget hubungannya. Erat sekali. Nabi punya saudara nggak? Punya. Ada nggak di neraka? Ada, Abu Jahal. Saudara Nabi bukan? Saudara Nabi, pamannya Nabi itu. Pamannya Nabi. Tapi bisa diselamatkan sama Nabi? Enggak. Justru para sahabatnya Nabi yang masuk surga. Yang bisa ditarik ke surga sahabatnya Nabi. Karena dakwahnya bareng-bareng. Karena baiknya bareng-bareng. Jadi kalau ibu mau dapat surga dengan mudah, cari teman-teman baik yang banyak Bu. Ingetin mereka kalau mereka salah, tunjukkan keburukan mereka kalau mereka memang melakukan keburukan, nasihati dengan baik, dengan bijak. Dan cara nasihatinya kan beda antara teman yang udah koriban, orang udah dekat banget, sama yang dia cuma sekedar kenal. Kalau sekedar kenal kan agak, aduh gimana ya cara ngomongnya gitu. Tapi kalau yang ini, kalau udah yang dekat banget, lu jangan gitu, gak sopan lu gitu-gitu. Kan enak ngomongnya ya. Jadi sakit hati enggak. Ya, makanya ini penting kita memahami bahwa tidak setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa diterima sama orang. Tetap harus kita tahu orang ini karakternya kayak gimana. Utamanya apalagi orangnya udah kita kenal. Kita sama orang tua kita aja kan segan ya. Karena kadang-kadang bukan karena ini, tapi frekuensi ketemu kita udah jarang dibandingkan dulu. Tapi orang tua akan melihat kita tetap sebagai anak, sedewasa apapun kita. Makanya saya kalau datang orang tua saya lebih banyak diem, lebih banyak mendengarkan gitu. Kecuali memang ditanya, gimana kabar kamu, gimana ini kondisi masjid, gimana ini. Oh ya, harus saya jawab. Selama itu enggak, saya dengerin aja cerita mereka kalau datang itu. Sini kemarin dia gini, oh iya. Udah ngomongin orang, oh iya, udah. Saya iya aja dulu. Ya kan, iya aja dulu. Ya makanya agak beda, nanti akan ada beda. Selalu akan ada beda ketika kita bicara sama orang yang lebih tua. Ibu ya. Jadi selama belum kabur. Kalau dia kabur berarti udah kita nyari dulu, Bu. Udah nyari belum? Udah nyari nih, nggak ketemu. Ya udahlah, doain aja udah, Bu. Kan udah nggak bisa dibilangin berarti. Sudah tidak bisa dibilangin, maka kita tinggal doa kita aja yang harus yang jaga dia, doa kita aja. Ingat di surat Al-Kahfi itu ada kata wa kana abuhuma sholihah. Ada kata ini Bu, yang ini yang membuat saya yakin bahwa
doanya orang tua itu ngejaga anak. Kesolehan orang tua itu ngejaga anak. Wa kana abuhuma sholiha. Jadi Nabi Khidir itu ketika ngelihat ada rumah hancur, akhirnya rumahnya diperbaiki. Kenapa? Karena di situ ada 2 anak yatim. Kenapa kata Nabi Musa, kok kamu bangun? Kata Nabi Khidir apa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena bapak kedua anak ini adalah orang soleh. Bapak kedua anak ini adalah orang soleh. Karena kalau udah nggak ada bapaknya, udah meninggal, sisa ibunya, berarti doa ibunya. Jadi ibu jangan khawatir kalau anak ibu lagi jauh segala macam. Doain aja, Bu. Doanya sampai buat ngejaga anak kita itu. Saya tuh kadang-kadang begini ya. Ini pengalaman pribadi saya. Pernah satu ketika lagi saya kuliah itu di kampus, teman saya pada minum. Saya ditawarin minum tuh. Nah, yang membuat saya tolak itu, tiba-tiba di telinga saya, ibu saya teriak, awas kamu megang barang itu, nggak bisa pulang kamu. Itu teriak di telinga saya, jelas banget itu, orang nggak ada yang denger. Cuma saya doang yang denger. Ini saya merinding kalau cerita ini. Saya doang yang denger itu. Pas saya pulang, kemudian saya cerita ke ibu saya. Ternyata ibu saya, kalau amalan tiap malamnya, ini mungkin boleh ditiru. Beliau tuh sepertiga malam selalu bangun. Didoain anaknya satu-satu, disebutin namanya, Bu. Jadi nggak anaknya 4, ibu anak 10, sebutin namanya satu-satu, Bu. Sekalian ngafalin tuh. Khawatir tadi yang lupa kan. Sebutin namanya satu-satu. Mudah-mudahan si ini jadi orang sukses, si ini jadi ini, si ini jadi ini, si ini. Disebutin satu-satu. Di akhirnya itu ditambah kalimat apa ya? Ibu saya tuh lupa saya. Pokoknya di akhir kalimatnya tolong jaga kedua anak-anak saya dari keburukan-keburukan yang ngintai. Makanya saya alhamdulillah sampai detik ini saya nggak pernah nyicipin yang namanya alkohol, saya nggak pernah nyicipin yang namanya ngerokok, saya nggak ngerokok, cuma ngopi aja, Bu ya. Ngerokok saya memang nggak tahu ya, memang nggak dikasih suka dari dulu ngerokok. Saya nggak pernah kena barang-barang yang haram segala macam, nggak pernah, Bu, alhamdulillah. Dan saya yakin ini akibat dari doanya ibu saya sama doa guru saya dulu. Ya guru saya guru Al-Qur'an dulu tuh, dan memang beliau lagi kecil tuh saya masih ingat banget. Saya duduk berdua sama kakak saya, itu dia pegang kepala saya terus bilang, yang ini kemanapun dia jalan pasti ketemu orang yang hafal Quran. Dan kalaupun dia belok-belok pasti balik lagi kok, katanya. Tenang aja yang ini mah, kan. Cuma kakak saya nggak dibilangin itu. Kakak saya nggak dibilangin itu. Padahal ngajinya sama bareng-bareng, gurunya sama, tapi hasilnya beda. Saya sama kakak saya beda hasilnya. Karena kakak saya polisi. Nah, kalau udah polisi kan pendidikan kan? Kepantau nggak sama orang tua, Bu? Tidak. Maka yang membentuk dia adalah lingkungan kepolisiannya. Ya, saya nggak akan bilang polisi ini nggak. Pokoknya begitu, Bu. Pokoknya begitu ya. Ya kan banyak polisi juga yang baik, ada yang buruk. Ya, kita kan sekali lagi kosdunya apa gitu. Sekali lagi niatnya apa. Tujuannya apa, motifnya apa. Kosdunya baik ya tetap insya Allah jadi polisi yang baik. Kosdunya buruk jadi polisi yang buruk. Cuma memang sentuhannya akan dengan sama hal-hal yang baik sama buruk. Itu kakak saya bilang sendiri. Kalau kamu misalkan ke bandar narkoba ya harus pakaian kayak preman. Nggak bisa datang ke sana pakai pakaian polisi, kan langsung ketahuan, langsung mereka kabur. Ya, jadi ada sekian contoh di hidup kita itu yang ternyata kita kira itu baik, padahal sebetulnya itu buruk. Kita itu buruk, ternyata itu hasilnya baik. Nah ini tergantung sama nih, ya, gitu ya. Jadi tetap harus ya, doain. Jadi kalau udah kabur, doain aja, Bu. Udah itu doa, itu udah paling luar biasa. Doain aja udah, Bu, anak kita. Ya makanya jangan sampai lepas dari mendoakan anak. Al-Fatihahin, Bu. Kalau mau berangkat sekolah gitu ya. Tiup ibu, baca Al-Fatihah, tiup ubun-ubunnya gitu kan. Doain, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh ya, Nak. Pegang dadanya, Bu. Jadi memang ini harus rutin. Apakah anak saya kayak gitu? Enggak, Bu. Anak-anak saya kayak gitu enggak. Anak saya apakah anaknya diam? Enggak. Anak saya tetap kayak anak-anak biasa, jalan-jalan segala macam, lari-lari, kadang-kadang susah diatur, kadang ini.
Tapi itu yang harus kita terima, syukuri. Kita harus syukuri itu. Ya, syukurin aja udah, Bu. Udah. Ya, kasihan yang nggak punya anak. Ya, kasihan yang tidak punya anak. Yang anaknya cuma satu, ya anak saya 3. Tapi kan susahnya cuma satu. Mereka dia susahnya 3. Syukurin aja, Bu. Alhamdulillah anak 1. Nggak susah-susah amat gitu. Kalau nengok lagi, orang tua kita anaknya 15. Wah, itu lebih susah lagi mikirnya. Ya, akhirnya kita lebih menghargai terhadap sosok orang tua kita. Ketika kita tahu, wah anak kita punya anak cuma 1, orang tua kita anaknya lebih banyak. Tapi kok bisa anaknya ke cover semua gitu. Sementara kita anak 1 udah kecapean, aduh udah pusing. Bayangin dulu anak tuh kan orang-orang dulu anak tuh 10, 15 kan 8. Banyak kan anak-anaknya dulu luar biasa. Beda sama sekarang. Ya, Bu Dahlia gitu juga. Ketawa. Oh, 13 kan? Benar kan? Banyak dulu tuh ya. Memang jadi ini. Kemarin kita ada lagi pertanyaan, Bu? Cukup ya? Kita masuk materi, Bu ya. Nah, kemarin kita masuk ke hukumat. Hukumat itu ada berapa, Bu?